Selamat siang saudara. Kalau saya nggak ada karya ya di sini, tapi saya anak pendeta di sini. Ya saya mau cerita tentang perubahan saya, tapi sebelum tahu perubahan saya, kalau mau lebih detail harus tahu masa lalu saya dulu ya gitu. Apa yang terjadi bisa membentuk saya seperti ini sekarang gitu. Jadi mungkin ceritanya agak panjang, cuma ya dengerin aja gitu. Iya. Iya. Jadi saya tuh dari kecil kan memang lahir di keluarga yang rohani ya gitu, Kristen Kristen tulen lah bisa dibilang. Jadi dari kecil tuh saya udah dipaksa untuk belajar hal-hal yang rohani seperti baca Alkitab gitu. Terus ikut gereja setiap hari. Nah kalau bagi saudara yang nggak tahu, bagi anak kecil pada zaman dulu itu tuh susah sekali untuk gereja di pagi hari karena di hari Minggu pagi itu banyak film kartun saudara. Ya, jadi hari Seninnya kalau teman-teman saya itu ngebahas soal kartun ya, saya tuh nggak pernah tahu gitu. Dibahas soal, lu nonton nggak kemarin Power Ranger gitu? Nggak tahu, gue di gereja gitu. Nggak boleh kan, karena kalau di keluarga saya tuh kalau hari Minggu pokoknya mau gereja nggak boleh ngapa-ngapain. Kita tuh nggak boleh melakukan hal yang duniawi sebelum gereja. Jadi peraturannya kayak gitu. Nah dulu tuh saya benci gitu, kenapa sih harus ada peraturan kayak gitu ya? Apalagi baca Alkitab dulu harus sebelum ngapa-ngapain tuh saya harus baca Alkitab. Nah saya nggak sadar dulu, tapi sekarang saya sadar ternyata disuruh baca Alkitab dari kecil itu yang menyelamatkan saya gitu sekarang. Ya. Nah itu masa kecil saya, tapi yang lebih penting adalah cara saya memandang kekristenan dari kecil ya. Saya itu bukan, walaupun saya lahir di keluarga Kristen, tapi saya nggak suka sama Kristen gitu. Saya harus bilang mungkin kedengarannya kasar dan keras ya, tapi memang itu kenyataannya. Karena menurut saya orang-orang Kristen di sekitar saya nggak menjadi contoh. Kan saya baca Alkitab ya. Saya baca Alkitab, saya perjanjian baru gitu, saya baca tentang kisahnya Tuhan Yesus. Terus juga kisah hidup dia, bagaimana dia menginspirasi banyak orang segala macam lah. Nah, saya kalau lihat orang Kristen, sekarang saya udah tahu ya istilahnya tuh memperhidupkan Kristus. Nah, dulu itu nggak ada tuh yang memperhidupkan Kristus. Bahkan saya harus bilang di keluarga saya sendiri, gitu nggak ada. Walaupun setiap minggu papi saya khotbah gitu ya. Tapi saya tuh selalu mendengarkan secara skeptis gitu di dalam pikiran saya. Di rumah nggak gitu. Di sini doang seminggu sekali gitulah. Pokoknya saya selalu punya pemikiran skeptis kayak gitu. Jadi saya tuh kepahitan ya dari kecil, kepahitan sama Kristen, sama orang-orang Kristen. Karena saya disekolahin juga di sekolah Kristen yang boleh dibilang tuh hampir separuhnya itu anak pendeta di situ. Atau kalau nggak anak pendeta minimal pelayanan lah di situ gitu, orang tuanya. Nah dari kecil tuh saya udah di lingkungan saya itu saya ngelihat mereka yang sesama Kristen aja, tapi dari berbagai cabang gitu ya, maksudnya sinode. Ada yang dari GBI, dari Abalov, dari GSJA gitu. Dari GKI, HKBP segala macam bergabung kan di situ. Tapi anak-anak pendeta, anak-anak pelayan hamba Tuhan gitulah ya. Terus dari kecil mereka tuh udah berantem saudara. Berbagai macam sinode itu. Merasa mereka itu yang terbaik gitu. Gue GBI paling banyak cabangnya. Jadi udah pasti gereja gue yang paling benar gitu. Yang GSJA juga ngomong apa, saya tuh nggak pernah ikutan karena kan menurut saya nggak di pihak gereja, saya di pihak diri saya sendiri. Jadi saya nggak pernah mau ikut-ikutan kayak gitu. Menurut saya apaan sih? Saya yang lebih nyaman temenan sama orang Buddha saudara. Karena menurut saya orang yang paling baik itu orang Buddha. Di
lingkungan saya gitu. Karena orang-orang Kristen malah perlakuannya yang gak Kristus banget deh gitu, yang gak seperti yang saya lihat di Alkitab. Lebih baik orang Buddha. Kan kalau dulu membedakan mana yang baik, mana yang jahat kan. Jadinya saya melihat yang baik itu orang Buddha, dan mereka tuh benar-benar apa ya, mengayomi, mengasihi gitu kan, pengajarannya orang Buddha gitu kan. Giliran yang orang Kristen malah berdebat walaupun sesama Kristen. Berbagai macam sinode merasa dirinya yang terbaik gitu. Jadi saya selalu kalau ikut gereja di sekolah kan ada diwajibkan ya, setiap Jumat itu ada gereja di sana, gereja kaum muda gitulah. Jadi saya harus ikut tuh. Saya dengarkan, ya sama-sama aja menurut saya ini yang diajarin kayak apa ya, hukum berbuat baik doang, yang bahkan jemaatnya pun tuh nggak ngikutin gitu hukum berbuat baiknya. Dan semuanya tentang sensasi semua. Kalau misalkan habis ibadah gitu kan lompat-lompat, nyanyi puji-pujian. Terus teman saya suka nanyain, lu ngerasain gak sih tadi gitu? Lu ngerasain gak sih tadi hadirat Tuhannya berasa banget? Hah, berasa apaan gitu? Gak ada rasa apa-apa bagi saya kan. Saya dulu berpikir mungkin saya orangnya aneh, gak bisa ngerasain itu. Padahal saya anak pendeta gitu kan. Tapi mungkin apakah kepahitan saya menutupi dari masa kecil saya tentang orang Kristen sampai saya gak bisa merasakan hadirat itu atau gimana, gak tahu kan. Tapi ternyata sekarang saya tahu yang memang yang mereka lakukan itu menyebar sensasi, saudara. Memang sensasi itu berasa kalau mereka bukan orang Kristen yang memperhidupkan Kristus, tapi mereka cuma hobi Kristen gitu. Hobi beribadah, hobi puji-pujian, nyanyi gitu-gitu. Jadi mereka melakukan itu semua tuh bukan berdasarkan mengejar Kristus, biasanya mengejarnya berkat, mujizat gitu. Dua itu. Dan saya dulu ya udah pernah coba kan, saya berdoa. Saya dari dulu diajarin kalau mau minta apa-apa berdoa. Berdoa nggak dapet tuh gitu. Nggak dapet. Saya udah berdoa nggak dapet, nggak ada hasilnya, nggak ada berkat, nggak ada mujizat. Jadi ya saya makin nggak percaya kan. Apa Kristen tuh cuma kayak apa ya? Jadinya kayak marketing gitu, kayak iya kayak MLM lah, kayak MLM. Jadi saya tuh dapatnya gitu dari semua orang Kristen. Banyak yang saya kenal juga di gereja kayak gimana, tapi di kehidupan aslinya gitu ya, selain di gereja nggak memperhidupkan Kristus. Jadi semakin jauh lagi lah gitu saya dari Kristen. Dan saya tuh tipe orang yang keras banget kan. Mungkin kalau orang-orang yang udah kenal dekat sama saya tuh udah tahu lah, saya orangnya tuh keras banget. Dan saking kerasnya, saya itu kalau punya kemauan, nggak akan ada yang bisa mengubah pikiran saya. Kalau saya udah punya kemauan A gitu, udah nggak ada yang bisa ubah jadi B lah. Nah, dulu tuh saya punya hati nurani kuat, saudara. Saya kalau mau, misalkan saya udah berantem gitu ya sama teman saya tuh mau mukul rasanya kan, karena dia udah mukul saya duluan. Saya mau pukul tapi saya merasa seperti ada yang tahan saya. Saya nggak bisa pukul, saya nggak bisa mengeluarkan pukulan itu. Dan karena itu saya malah jadi dibully, karena saya larinya jadi nangis kan, karena nggak bisa mukul gitu. Pas saya dibully itu, saya bilang sama Tuhan, kok gini sih Tuhan, kenapa Engkau tidak mengizinkan saya untuk memukul dia? Maka malah saya malah jadi lebih parah nih, saya dibully gitu di sini. Nah saat itu kan saya nggak bisa mendengar suara Tuhan ya, jadi nggak ada jawaban menurut saya. Sampai akhirnya saya melatih diri saya sendiri untuk bisa jahat sama orang gitu. Jadi dari dulunya saya yang polos orangnya, saya melatih diri saya sendiri tuh, karena saya merasa orang polos, orang baik itu nggak bisa bertahan di dunia. Karena memang lingkungan saya begitu kan, saya korban bullying yang cukup parah gitu dulu pas dari kecil. Jadi saya harus melakukan itu untuk bertahan hidup lah pemikiran saya. Karena kalau saya ke rumah saya ngadu gitu ya, dibilangnya kamu berdoa aja. Jadi kalau saya berdoa nggak dapat ya, saya makin benci kan sama Kristen gitu. Dan lingkarannya terus kayak begitu gitu.
Akhirnya dari saya berdoa, Tuhan bantu saya untuk menghadapi bulian ini ya. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong hilangkan teman saya itu. jadi doanya malah mengutuk gitu kan. Jadi nggak bagus. Ya, akhirnya saya berhenti berdoa deh. Saya jadinya berusaha sendiri untuk menghadapi bulian itu. Jadi kalau saya nggak bisa mukul, saya malah pukul diri saya sendiri gitu. Saya benar-benar pukulin badan saya sendiri. Saya menyakiti badan saya untuk supaya hati nurani saya tuh mati gitu. Jadi dari kecil saya suka menyakiti diri saya sendiri. Saya suka kayak tusuk-tusuk badan saya gitu. Ini saya sayat-sayat, saya pukulin supaya hati nurani saya mati gitu. Saya selalu bilang, kayak lu diem gitu, nggak usah ini, gue mau pukul orang, gue mau jahat sama orang gitu, jangan halangin gitu. Saya selalu gitu. Jadi dari kecil kemauan saya udah keras ya, tapi untuk hal yang salah. Jadi akhirnya ujung-ujungnya tuh saya bisa, karena saya melatih badan saya terus kan, saya melatih badan dan pikiran saya secara manusiawi dan usaha diri saya sendiri. Akhirnya benar tuh status sosial saya naik, karena kan ya saya udah bisa ngelawan kan, dan saya udah bisa ditakutin sama orang. Saya udah mulai punya banyak teman, dan orang-orang tuh takut segan sama saya gitu. Tapi dengan bayaran saya jadi nggak kenal siapa saya lagi. Karena saya yang sebenarnya kan punya hati nurani yang kuat ya, yang baik gitu saudara. Tapi karena saya melatih saya untuk jahat, jadinya ya saya menjadi orang itu. Saya jahat. Dan saya yang buruknya pun ya, saya mengalami bullying itu. Dan saya ngadu ke orang tua saya. Saya merasa saya nggak mendapat emotional support kan. Ujung-ujungnya karena saya nggak bisa balas orang tua saya menyakiti hal yang mereka bisa sakit lewat itu gitu. Contohnya kayak adik saya malah jadi bully adik saya juga. Dan saya nggak sadar kalau adik saya itu juga mengalami bullying di sekolah. Jadi dia malah kena double gitu, triple malah ya, karena kan dia nggak dapat emotional support juga dari rumah. Jadi yang saya lakukan malah jadi lebih jahat gitu. Saya bukannya menjadi contoh, bukan menjadi koko yang bisa melindungi, malah hidup saya itu bikin susah hidup orang lain. Dan setelah saya lihat, saya menyakiti adik saya nih, gak berhasil juga saudara sama orang tua saya. Papi mami saya tetap aja tuh kayak ya berdoa. Jadi kok gak mempan gitu ya, gimana caranya nih saya bisa menyakiti papi mami saya gitu, supaya saya bisa balas dendam. Karena kan pikiran saya balas dendam, saya mau menyakiti mereka karena saya gak dapat apa-apa dari mereka gitu. Yang saya lihat yang mereka kasihi satu-satunya Tuhan kan. Jadi saya menjauhi diri dari gereja. Saya gak mau gereja. Ya saat saya udah bisa melawan ya, saya gak mau gereja, saya gak mau melakukan hal-hal yang rohani, jangan harap gitu. Saya bahkan bersumpah sama diri saya sendiri, jangan harap saya bertobat gitu. Dari dulu tuh papi saya selalu ngomong sama saya, nanti umur 17 tahun kamu bertobat gitu. Pas umur 17, saya ingetin tuh setiap hari. Waktu itu dari saya umur berapa? Dari saya umur 15, 2 tahun lagi. Lihat tuh dalam hati saya, gak akan gue bertobat. Umur 17 di hari ulang tahun saya langsung ngadep, mana Pi belum berubah gitu. Gak ada bertobat. Enggak, nanti kamu umur 20 bertobat. Kayak gitu, dipanjangin terus. Umur 20 saya gituin lagi, mana Pi belum bertobat gitu. Kayaknya saya tantangin lah. Kita adu kuat aja gitu, menurut saya kan. Jadinya malah hubungan keluarga saya tuh rusak gitu kan. Ya salah satu penyebab besarnya saya, karena kan saya keras banget dan saya gak mau melakukan hal-hal yang rohani. Dan itu ngefek ya, karena menyakiti hati papi saya juga, karena kan papi saya pelayanan di sini merasa nggak didukung sama keluarganya kan, dengan ketidakhadiran saya dan ketidakmauan saya mengikuti jalan yang dipimpin dia gitu. Jadi ya boleh dibilang saya merasa berhasil. Jadi ini ya udah gue terusin aja di jalan ini sampai tujuan saya tuh saya mau permintaan maaf apa yang saya alami dari kecil.
saya mau permintaan maaf buat saya sama buat adik saya juga gitu. Kita tuh udah rusak hidupnya dari kecil karena nggak pernah dapat perhatian, nggak pernah dapat ini jemaat terus apa jemaat gitu kan. Ya, lebih penting jemaat daripada, makanya pas saya apalagi dulu kan pengajarannya kalian manggilnya dad kan. Ya jadi ya kalian lebih anak lah daripada saya. Gitu. Saya mau jadi aduh ya udahlah anaknya jemaatnya udah panggil dad, mendingan lebih anak jemaat daripada anaknya sendiri, saya merasanya gitu dulu. Nah sampai saya sudah mengeraskan hati saya segala macam. Nah sampai akhirnya papi saya mengikuti pengajaran ini. Ya saya kan skeptis ya udahlah, pengajaran apaan lagi nih gitu. Nah tapi entah kenapa pas dari dulu kan saya menganggap orang Kristen tuh cuma nyari sensasi ya. Sensasi, ya ngapain saya ikut Kristen kalau mau cari sensasi, hidup saya udah penuh sensasi bro gitu. Ya kalau mau sensasi lu ikut gua aja, nggak usah ikut Tuhan gitu kan dulu. Kalau temenan sama saya tuh udah banyak sensasinya. Ya tanya aja lah itu orang-orang yang temenan sama saya banyak sensasi. Pokoknya saya kan suka olahraga, suka main game gitu ya. Itu semua tuh buat saya menimbulkan sensasi semua. Jadi saya udah kaya akan sensasi, nggak perlu Kristen lagi, nggak perlu jadi rohani. Nah, sampai pengajaran ini, titik balik saya mungkin pas Pak Hanca datang ya. Dulu, jadi ada kelas di sini, saya nggak tahu kelas apa ya, karena kan dulu saya nggak pernah ikut. Tapi saya lagi di atas tuh, saya lagi ambil makan, terus ada orang yang ketuk pintu. Kan di sini ada bel, tapi banyak orang yang nggak tahu kan ada bel tuh. Jadi ketok pintu. Tapi saya dengernya aneh, kok ini orang udah ketok pintunya tapi di pintu tengah nih. Pintu depannya dia udah berhasil buka. Jadi saya turun deh. Ini kayaknya kasihan banget nih orang nggak bisa buka pintu tengah. Saya turun, nggak ada yang denger juga di sini kan. Saya bukain. Nah Pak Hanca tuh datang. Saya langsung tahu kan, oh yang datang ke sini ini tampangnya tampang pendeta nih gitu. tampang hamba Tuhan gitu kan. Ya udah saya bilang, oh ya apa ini ya mau masuk sini ya Pak, ya udah ya. Nah pas saya balik badan, saya kayak mau naik lagi, Pak Hanca bilang, ini Eben ya, anaknya Pak Sony gitu. Oh iya Pak, oh Eben gitu. Nah saya langsung kayak mau ngomong apa nih orang gitu. Saya udah langsung pasang benteng tuh kayak saudara Wahyu tadi ya. Saya udah pasang benteng. Langsung mau ngomong apa nih. Ternyata dia cuma ngomong, oh ya Eben saya minta nomornya ya. Saya agak lupa dia ngomong apa. Tapi saya tuh udah menduga ini orang bakal ngajakin saya ikut di sini. Dan yang udah saya siap banget untuk tentang gitu kan. Ternyata enggak. Dia cuma ngomong apa yang saya lupa. Tapi yang saya ingat dia minta nomor saya. Dan itu menimbulkan kesan bagi saya. Kok ini pendeta beda ya? Hamba Tuhan ini beda ya. Saya tuh dulu nggak bisa jelasin, tapi saya bilangnya gini saya cerita ke saudara Romi dan ke papi saya sendiri gitu. Saya cerita orangnya ini beda, auranya beda. Saya bilangnya gitu, auranya beda. Ini apa ya orangnya? Kalau saya bilang ke saudara Romi tuh, ini orang kayak udah menderita banget hidupnya gitu. Tapi jadi kayak kosong gitu dirinya. Nah sekarang saya tahu kalau itu ya diri dia udah mati tapi Kristus yang hidup. Gitu. Dulu sekarang saya udah mengerti kan istilahnya itu. Jadi pas pengajaran ini saya mulai terbuka tuh tanpa sepengetahuan orang-orang. Saya mulai terbuka, saya mulai dengerin dan saya udah merasa ini dari dulu yang saya cari gitu. Dari dulu Kristen-Kristen yang lain nggak mengajarkan saya ini, nggak mengajarkan ya yang saya lihat kan memang perubahan hidup orang itu adalah apa ya, menurut saya mujizat paling besar lah. Karena kan gak ada yang bisa mengubah orang. Iya, jadi saya melihat orang yang udah memperhidupkan Kristus itu big deal banget buat saya. Karena itu saya gak pernah ngelihat dari orang lain. Iya, dan akhirnya saya mulai terbuka. Dan saya melihat papi saya sendiri pas setelah memperhidupkan Kristus, kok beda ya, biasa kalau saya pancing-pancing nih, marah nih. Tapi kok nggak marah, jadi kayak aneh gitu. Saya malah jadi saya yang kesel. Kok
nggak marah sih gitu. Nah di situ saya tahu kalau lama-lama responnya papi saya itu bukan diri dia lagi. Jadi kan saya sering, memang walaupun saya punya hubungan love and hate relationship gitu ya sama sama papi saya. Walaupun saya kesel dalam hati, tapi saya suka ngobrol sama papi saya, nggak terhindarkan gitu. Apa-apa saya datang ke papi saya memang untuk ngobrol, entah kenapa saya juga bingung, setiap habis ngobrol ngerasa ngapain sih lu ngobrol lagi, orang lu udah kesel gitu. Jadi konflik batin ya, konflik batin, kepahitan semuanya lah tuh jadi satu. Nah pas setelah saya udah mulai membuka hati, tapi saya masih mengeraskan juga, satu sisi membuka tapi satu lain sisinya mengeraskan. Saya tetap nggak mau denger, saya nggak mau ngikutin, karena bagi saya melepas keduniawian saya itu berat banget ya. Ya manusia tuh begitu, memang setelah saya pelajari kita memang mencarinya kebanyakan sensasi saudara, bukan esensi. Jadi kalau kehidupan saya udah banyak sensasi gitu, wah saya nggak bisa hidup tanpa sensasi itu saudara. Makanya saya tuh suka banget nonton drama kan, walaupun drama di film atau drama di kehidupan saya sendiri gitu. Saya nggak suka jadi pelaku drama, tapi saya suka nonton drama. Kalau orang berantem tuh saya langsung kepo tuh. Apaan sih gitu, kenapa berantem kok bisa sih dia kayak gitu. Waduh, seru banget tuh, langsung kayak rasanya saya berkobar gitu jiwanya saya untuk ngelihat drama itu. Nah pada akhirnya adalah satu kejadian di mana sepupu saya meninggal kan. Sepupu saya meninggal dan dia tuh masih kecil, masih kecil banget deh. Jadi saya kaget pas dengar itu. Hah? Saya aja nggak tahu kalau dia tuh sakit, dan saya baru ketemu dia nggak nyampe sebulan yang lalu gitu. Jadi ada acara ulang tahun kan di tempatnya. Oh seminggu ya, seminggu malah Om Bagus tahu. Iya jadi saya pas ngelihat dia tuh sehat-sehat aja saudara. Ya udah kayak biasa, tiba-tiba hilang begitu aja gitu, meninggal, diambil Tuhan kan. Wah di situ saya langsung mikir, memang hidup orang tuh nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba bisa lewat gitu aja kan, kita nggak tahu. Akhirnya ya udah di situ saya memutuskan tuh, udah kayaknya ini saat yang tepat nih buat saya bertobat gitu. Saya akhirnya datengin papi saya, bukan datengin papi saya sih, papi saya tuh lagi di kamar saya, terus kita lagi nonton bola bareng. Saya ingat banget Indonesia lawan Yordania, kita menang 4-1. Terus saya ngomong, Pi, kayaknya aku, ya udah deh Pi, aku mau ikut kelas sama papi gitu, perawatan. Terus kan saya udah dalam hati saya, pasti kaget nih orang nih, gitu. Ya. Dalam perjalanan saya mencari esensi pun saya harus dapat sensasi, saudara. Jadi saya ngomong gitu, tapi saya tuh cuma jawab, oh ya udah. Wah, saya langsung tuh kalau nonton bola bisa di pause ya saudara, kalau nggak live saya mau, maksudnya apa nih, kok biasa aja, ya udah deh Pi, nggak jadi, aku bilang gitu. Saya bilang nggak jadi deh kalau nggak kaget. Tapi ya saya bercanda, sebenarnya memang saya udah mau kan dari dalam. Udah tuh akhirnya saya ikut. Dari awal perawatan aja, saya tuh kaget saudara, kok saya bisa menerima pengajaran ini gampang banget gitu ya. Bagi saya, kan saya juga ngobrol sama saudara Romi gitu ya, saya ngobrol tentang perjalanan rohani gitu. Pas belajar gitu ya, kebanyakan orang kan masang benteng ya, mungkin orang yang udah Kristen dari dulu, pasti kalau dapat pengajaran baru kan pasang benteng, ini bener gak nih pengajaran gitu, kayak melangkah mundur sejenak gitu kan. Ini bener gak sih pengajarannya, harus hati-hati gak sih nih sama pengajaran ini. Nah kalau saya kan memang dari awalnya bukan Kristen ya, jadi pas saya memulai ini perjalanan baru saya langsung ketemu yang ini, dan jadi saya tuh oh ini bener nih, jadi saya terima aja. Dan sampai akhirnya yang saya inginkan terjadi saudara, akhirnya papi saya kaget juga. Ya karena saya menerimanya cepat gitu kan. Wah, papi juga kaget nih, kok kamu menerimanya cepat. Jadi tuh saya bersyukur sama Tuhan. Saya bilang, wah Tuhan tuh hebat banget ya, maksudnya terima kasih atas anugerah ini Tuhan. Saya tuh bisa
cepat untuk menangkap pengajaran ini. Nah, tapi Tuhan tuh bilang saya bukannya saya dipercepat, saya bukannya dapat anugerah untuk dipercepat, tapi Tuhan itu mengembalikan tahun-tahun yang hilang di hidup saya gitu. Jadi wah banget gitu kan. Dari situ aja saya belajar kalau dikasih bahan perawatan itu, saya belajar lagi dan saya mulai baca Alkitab lagi kan. Karena dulu saya udah baca Alkitab tuh sampai 5 kali saudara, diulang-ulang dari kecil karena dipaksa itu. Tapi sekarang kan saya mulai baca karena nggak dipaksa nih, atas kemauan saya sendiri saya baca. Saya baca dan saya dikasih tahu juga kan sama papi saya tuh soal Alkitab yang terjemahan apa? Versi pemilihan Alkitabnya. Jadi saya mau baca yang itu karena saya lihat ini kok pemahaman papi saya tentang Alkitab kok jadi beda ya, maksudnya jadi jauh lebih bagus gitu, yang dulunya artinya beda sekarang bisa beda lagi gitu, dan saya lebih serak sama arti yang sekarang nih. Makanya saya tanya, ini papi tuh belajarnya di mana sih, maksudnya ini Alkitabnya kok kayak beda. Papi saya bilang ini Alkitab versi pemulihan. Oh kalau gitu ya udah, aku mau baca Alkitabnya langsung yang versi pemulihan aja, jangan yang Alkitab biasa lagi gitu kan. Oh ya udah, cuma kamu harus beli tuh, jadi di Play Store 70.000 beli kan. Jadi saya tuh langsung pas denger itu, bagi saya oh ya udah, cuma 70.000 saya langsung beli. Karena biasanya kan saya mikir dulu, mah buat baca Alkitab harus bayar gitu. Dulu gratis aja males kan. Ya udahlah, akhirnya saya beli tuh, saya baca. Wah saya cuma baca silsilah Tuhan Yesus aja saudara. Saya terjamah. Saya langsung ngerasa, wah jadi silsilah Tuhan Yesus tuh menurut saya dalam banget gitu. Saya baca silsilah Tuhan Yesus aja, semua tuh sudah atas kehendak Tuhan dan dirancang sedemikian rupa supaya Tuhan Yesus itu lahir kayak nenek moyangnya aja udah ditentukan gitu loh, dari siapa-siapa aja. Saya langsung relate sama kehidupan saya. Berarti apa yang saya alami dari kecil itu sudah atas kehendak Tuhan supaya membentuk saya jadi orang yang seperti sekarang ini. Justru saya bersyukur karena saya dilindungi dari Kristen-Kristen yang tidak sejati itu. Dan sekarang pas hati saya sudah terbuka, saya langsung belajar Kristen yang sejati. Jadi bagi saya nggak ada penolakan dari diri saya gitu. Jadi semenjak saya membuka diri, banyak hal-hal luar biasa yang terjadi di hidup saya, yang saya pun sampai kaget gitu, saya kok bisa ngelakuin ini. Jadi saya tuh udah bukan diri saya lagi saudara. Saya sudah mulai memperhidupkan Kristus. Tanpa saya sadari atau dengan saya sadar juga ya gitu. Jadi pengalamannya agak aneh gitu. Kadang saya biasa kalau soal main game nih saudara. Kalau saya main game, saya tuh paling kesel sama orang, ya sorry ya kalau saya harus bilang orang bodoh gitu. Saya kesel banget karena kan ya saya punya kemampuan main game di atas rata-rata gitu ya saudara. Tapi jadinya saya malah sombong dan saya merendahkan orang yang di bawah saya. Saya ngerasa, kok lu bisa sih, kayak lu ngapain main game gitu kalau misalkan lu nggak menang. Menurut saya tuh nggak masuk akal, orang yang punya skill kayak gitu kok masih main game aja sih gitu. Jadi saya tuh jahat lah ya sama orang-orang yang kayak gitu. Saya memaki mereka di dalam hati maupun di luar hati gitu. Secara real juga saya maki gitu, saya chat gitu kan. Nah pas saya main game tuh, saya merasa saya punya toleransi lebih atas orang-orang bodoh itu gitu. Setelah saya merhidupkan Kristus, kok saya kalau mau marah malah tiba-tiba muncul di pikiran saya, aduh nih orang dia nggak tahu kali ya, maksudnya harus kayak gitu. Jadi kayak ada kasih yang saya nggak tahu kalau saya punya gitu. Itu salah satunya soal main game. Sama soal nonton saudara, saya kan suka nonton kayak Netflix gitu lah ya. Ya pasti saudara-saudara tahu lah Netflix. Saya suka nonton drama gitu dari situ. Nah saya jadi punya nggak punya keinginan lagi untuk nonton itu. Jadi saya rasa kok
Jadi saya suka banget nih nonton gitu. Kok bisa ya hilang gitu aja, jadi kok kayak nggak mau nonton lagi. Itu salah satu perubahan saya yang menurut saya dahsyat banget ya, yang benar-benar itu kalau bukan Kristus mah nggak mungkin. Karena saya diubahkan aja udah mujizat, apalagi ini soal nonton Netflix yang saya suka banget. Nah saya tuh jadi nggak suka karena alasan saya banyak konten-konten Netflix itu kan yang ini apa kayak ada narkoba lah gitu segala macam, kayak ada satu series yang apa ngajarin kita cara membuat narkoba, saudara. Nah itu kan jadi saya ngerasa pas ngelihat trailernya itu saya terganggu. Udah deh saya nggak nonton lagi deh Netflix gitu. Nah mungkin yang saudara nggak tahu juga, saya itu bukan perokok tapi saya ngepots. Ngepots itu kan rokok elektronik ya saudara. Saya tuh, nah ini yang lucu, saya tuh ngepots. Sebenarnya alasan saya ngepost tuh bukan karena saya suka atau apa, saya mau bikin kesal papi mami saya aja. Jadi saya nggak ada kayak suka, mungkin saudara Wahyu ngerokok kan karena dia sesuatu yang dia nikmatin gitu ya. Nah saya tuh ngepots alasannya itu, ya udah saya beli pots terus saya ngepots. Nah kan rasa-rasa gitu ya kalau rokok elektronik kan. Akhirnya saya ngepots gitu, pas saya udah berubah. Dari pelajaran pertama, perawatan pertama, saya udah nggak ada keinginan tuh buat ngepots itu. Jadinya, tapi masih belum saya buang saudara, karena mesinnya baru saya beli, mau saya jual, cuman kan nggak mungkin saya jual di sini. Ya, saya masih bergumul gitu, ini saya harus jual nggak sih gitu. Coba ya udahlah. Ya, ya sama untuk beli sesuatu yang buat kebutuhan gaming saya gitu ya. Saya tuh suka banget tuh saudara buat beli sesuatu yang mendukung gameplay saya ya dalam permainan game. Karena kan saya hobi. Dan dari dulu, dari kecil saya nggak pernah dapetin itu. Karena saya mau minta, beliin PlayStation 1 dong, baru keluar nih PlayStation 1 dulu kan. Pas PlayStation 2 keluar baru dibeliin PlayStation 1. Jadi itu udah ketinggalan banget gitu. Kan kalau bagi orang tua saya pemikirannya, ya apaan sih PlayStation? Zaman mereka kan mainnya gundu ya, nggak ada PlayStation. Nggak penting gitu PlayStation. Jadi saya nggak dibeliin, tapi ya itu jadi bahan bulian lagi bagi teman-teman saya. Ya nggak punya PS gitu, digituin saya. Wah, ya saya ini kan, saya dendam tuh. Lihat aja lu kalau nanti gue udah punya PS1 gitu. Pas saya punya PS1 mereka udah punya PS2. Jadi nggak bisa lagi gitu. Dan berlanjut kayak gitu, mau PS2 pun dikasih pas PS3 udah keluar. Wah, udah tuh saya udah kesel lah istilahnya. Saya nggak bisa mengharapkan orang tua saya lagi kan. Akhirnya pas saya udah kerja, saya udah punya duit. PS5 baru keluar. Langsung saya beli tuh PS5. Cuma masalahnya saya udah nggak punya teman buat dipamerin lagi. Setelah saya beli PS5 itu, teman-teman saya kan udah nggak tahu kemana ya. Mereka udah beli mobil kali baru saya PS5. Jadi saya bersaing sama masa kecil saya sendiri gitu. Itu kan hal yang ini ya, saya dibutakan oleh kepahitan gitu. Ya itu sesuatu yang nggak bagus lah. Pas saya memperhidupkan Kristus, semua hilang. Rasa kepahitan saya, rasa kebencian saya gitu. Jadi udah terganti tuh sama kasih. Ya, saya tuh dulu kalau ngomong tuh maunya ngajak ribut terus saudara kalau sama keluarga saya. Pokoknya apapun itu saya carilah celah di mana saya bisa berdebat gitu. Nah kalau sekarang tuh saya jadi menghindari perdebatan gitu. Kalau bisa ya udah jangan, saya mau situasi damai, tenang gitu. Karena ya saya udah dikembalikan sama Kristus, diri saya tuh udah jadi saya yang asli lagi. Dulu yang saya sudah hilang gitu lah, saya kayak anak domba yang hilang itu kan. Saya udah ditemukan kembali. Akhirnya saya sekarang bisa damai gitu, penuh damai. Dulu tuh saya saking kepahitannya dan saya benci sama orang-orang di sekitar saya. Saudara saya tuh nggak bisa tidur, saya insomnia kan. Saya insomnia yang lumayan akut ya. Jadi saya sehari mungkin saya tidur tuh cuma 4 jam, 5 jam, dan itu bukan tidur yang berkualitas.
Jadi memang saya tuh susah tidur dari kecil karena pikiran saya tuh kalau dibiarin sendiri, mikirnya jadi aneh-aneh gitu loh, jadi mikir jelek, ingin bunuh diri gitu. Dari kecil saya pengen bunuh diri, dari SD sampai SMP tuh setiap malam saya pengen bunuh diri, saya menyakiti diri saya sendiri, pengen bunuh diri gitu-gitulah. Jadi kalau menurut saudara yang berpikir saya tuh anak pendeta tuh, enak lah dilahirkan sebagai anak pendeta gitu. Terus muncullah ekspektasi kan, ekspektasinya saya bisa seperti ayah saya, minimal saya bisa ngikutin jejaknya gitu. Jadi sebenarnya ekspektasi dari jemaat-jemaat juga itu beban bagi saya. Jadi udah saya punya kecenderungan untuk itu, untungnya tapi Tuhan gak pernah memberikan saya niat ya. Jadi saya gak pernah bisa tuh, berapa kali kalau mau bunuh diri kayak ketahan, gak bisa, gak ada tekadnya gitu. Kabur dari rumah juga saya udah pernah lakuin, kabur dari rumah saya 3 kali kabur dari rumah. Tapi akhirnya karena lapar saya balik. Jadi ya tekadnya selalu nggak ada kan, niatnya tuh selalu nggak ada. Tuhan melindungi saya di situ. Saya dikasih lapar supaya saya balik lagi ke rumah gitu. Akhirnya ya udah, setelah saya memperhidupkan Kristus ini, wah, semua damai, semua sukacita. Bahkan saat saya sakit, saudara, nah ini yang hebat ya. Saya pas lagi belum hidup dalam Kristus, saya setiap hari itu walaupun sehat kayak orang sakit, saudara. Saya, udahlah nggak, pokoknya setiap hari itu saya stres gitu. Nah pas sudah memperhidupkan Kristus, saya tuh sakit. Jadi sakit tenggorokan kan. Sakit tenggorokan tuh hal yang biasa bagi saya karena itu kalau orang tuh biasa sakit itu aja, saudara kan. Nah saya tuh sakit itu aja, tuh sakit tenggorokan. Sering banget saya sakit tenggorokan sampai yang amandel saya bengkak gitu. Nah pas saya bangun pagi, saya tuh rasanya sakit banget dan nggak pernah sakit sesakit itu gitu, sakit tenggorokannya. Saya langsung cek tuh di kaca kan, apa ini amandel saya bengkak nggak? Tapi nggak bengkak, saudara, tapi nggak tahu kenapa sakit banget. Tapi karena saya udah memperhidupkan Kristus di situ ya, saya menyeru nama Tuhan. Bahkan di saat sakit yang belum pernah saya rasain aja, saya ngerasa lebih damai dan lebih sukacita daripada pas saya sembuh gitu. Maksudnya saya nggak lagi sakit badan, tapi pas saya sakit badan dengan memperhidupkan Kristus, rasa sakitnya itu nggak berasa, saudara. Rasa sakitnya tuh kalah dengan rasa damai sejahteranya gitu. Jadi kalau kita udah memperhidupkan Kristus, fokusnya memperhidupkan Kristus, ya semua kepahitan kita, semua rasa kebencian kita, semua emosi negatif, perasaan maut, semua itu akan hilang dengan sendirinya, saudara. Seperti dengan kasus saudara Wahyu tadi kan, saat dia berusaha berhenti untuk merokok kan nggak bisa. Tapi saat dia memperhidupkan Kristus, fokusnya bukan untuk berhenti merokok, secara otomatis dia berhenti merokok. Itu yang saya alami juga pas saya memperhidupkan Kristus, semua yang lain itu hilang gitu, perasaan negatif saya tuh udah nggak ada lagi. Apalagi setelah saya melakukan perawatan sama papi saya kan berapa kali, akhirnya saya bilang, ya udah deh Pi, masukin aku ke KTB akselerasi ya gitu. Karena saya rasa udah nih, saya kan awalnya malu ya, nggak mau saya masih menyembunyikan diri saya gitu, nggak usah lah ke KTB akselerasi. Akhirnya saya masuk deh KTB akselerasi. Wah ternyata di situ malah saya lebih terbangun dan lebih sukacita melakukannya karena ada teman-teman seperjuangan saya juga gitu. Iya. Dan ada yang saya rasakan prinsip satu tubuh itu ya. Kalau semakin kita ramai-ramai memperhidupkan Kristus itu makin gampang. Karena kalau sendirian tuh susah, seperti yang pada minggu lalu saudara Romi bilang di sini, nggak ada tuh kalau mau kehidupan gereja tuh sendiri-sendiri. Semua rame-rame. Jadi ya sudah, saya sudah dibebaskan dan saya sudah memperhidupkan Kristus. Sekarang ya saya menunggu anak-anak muda yang lain untuk bangkit. Udah, terima kasih.